Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal. Kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik itu. Bagaimanakah sesungguhnya yang akan terjadi? Beginilah cerita selengkapnya. Seorang perempuan bernama Yanti. Ia dikenal oleh semua warga sebagai perempuan paling kaya di desanya. Rumahnya besar, berdinding bata merah yang kokoh, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga dan pohon mangga tua yang telah lama menjadi saksi perjalanan hidupnya. Meski bergelimang harta, hidup Yanti tak sepenuhnya bahagia. Suaminya telah meninggal 5 tahun lalu karena penyakit paru-paru yang dideritanya selama bertahun-tahun. Sejak itu, Yanti hidup seorang diri. Tak banyak orang tahu bagaimana kehidupan Yanti sehari-hari di dalam rumahnya yang sunyi. Setiap pagi sebelum matahari naik sepenuhnya, ia sudah sibuk di dapur, membersihkan ikan-ikan laut yang dibawanya dari pelabuhan semalam. Yanti adalah seorang pedagang ikan di pasar. Meski hartanya berlimpah, ia tetap memilih berdagang. Katanya, kalau cuma duduk diam, otak ini bisa tumpul. Harta itu tak akan bisa bertambah kalau tak digerakkan. Dagangan Yanti selalu menarik perhatian. Ikan cakalan segar dengan sisik mengilap, ikan tuna besar yang masih berbau laut, udang-udang gemuk yang masih melompat-lompat, cumi putih yang kenyal, dan sesekali kerang hijau yang langka. Ia menjualnya dengan cermat, menata semuanya dalam keranjang bambu diberi es batu dan daun pisang, agar tetap segar hingga siang menjelang. Namun pagi itu sesuatu yang tak biasa terjadi. Yanti terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, tapi ia sudah menyalakan lampu dapur dan bersiap untuk membereskan ikan-ikan yang hendak dijualnya. Ia melangkah ke ruang penyimpanan, membuka tutup keranjang yang terletak di pojok ruangan, dan napasnya tercekat. Beberapa ekor ikan cakalan dan seekor ikan tuna besar yang ia harapkan jadi pemasukan paling besar hari itu telah lenyap. Sisanya hancur berantakan. Sisik berceceran, darah ikan mengalir hingga ke sela lantai. Bau amis memenuhi udara. Dan di sudut ruangan, terlihat bayangan seekor kucing, belang abu-abu, sedang menjilati cakarnya, santai, dan tak merasa bersalah sedikit pun. "Kurang ajar," bentak Yanti. Suara teriakannya menggema, memecah keheningan dini hari. Kucing itu terlonjak dan berlari ke arah pintu belakang, tapi Yanti sudah lebih dulu mengayunkan centong kayu yang selalu ia simpan di dekat kompor. Ia mengejar si kucing keluar rumah. Tak peduli bahwa langit masih gelap, bahwa udara dingin menusuk tulang, atau bahwa rambutnya belum sempat ia ikat. Emosinya menggelegak. "Aku sudah sabar berkali-kali. Sudah kuberi tulang, sudah kubuang sisa ikan untuk kalian. Tapi masih saja kalian makan yang belum waktunya dijual." Teriaknya sambil berlari di halaman, centong di tangan siap menghantam. Kucing itu sempat tergelincir di tanah yang lembab. Saat itulah Yanti berhasil menangkap ekornya. Ia menariknya keras-keras, lalu memukul punggungnya berkali-kali. Kucing itu mengeong keras, meronta, tapi Yanti tak berhenti. Matanya merah, bukan karena marah semata, tapi karena rasa lelah, frustasi, dan mungkin juga kesepian yang selama ini mengendap dalam dirinya. Setelah beberapa menit yang mencekam, Yanti melepaskan kucing itu. Kucing tersebut lari terpincang-pincang, menghilang di balik semak-semak tanpa menoleh sedikit pun. Tak seperti biasanya, kali ini ia tak kembali. Tak ada suara meong yang mengharap sisa kepala ikan. Tak ada tatapan mata berbinar saat melihat ember penuh air ikan. Sejak hari itu, kucing itu tak mau lagi mendekat ke rumah Yanti. Pagi itu, Yanti tetap pergi ke pasar dengan dagangan yang lebih sedikit dari biasanya dan perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Ia merasa menang, tapi juga merasa hampa. Tangannya masih gemetar, dan dalam pikirannya, suara meong kucing itu terus terngiang. Hari itu, banyak pembeli yang bertanya, "Ibu sehat? Kok dagangannya sedikit?" Yanti hanya tersenyum, tipis dan kosong. "Ikan lagi susah," jawabnya pelan, "tapi
Sebenarnya bukan ikan yang susah, melainkan hati yang kian keras, dan kesepian yang tak pernah pergi. Hari itu adalah hari yang paling dinanti-nanti oleh Yanti sejak ia menerima surat panggilan haji. Seluruh desa tahu betapa bahagianya ia. Tak ada satupun warga yang tidak mendengar kabar itu. Rumah Yanti yang biasanya sepi, kini ramai didatangi orang. Anak-anak menyelinap ke halaman untuk melihat koper-koper besar yang tertata rapi. Para ibu datang membawa makanan, dan para bapak duduk di balai-balai depan, berbicara tentang kebesaran Tuhan dan keberuntungan Bu Yanti. Pagi pemberangkatan, iring-iringan warga desa mengantar Yanti hingga ke bas yang akan membawanya ke embarkasi. Beberapa menangis, yang lain berdoa dalam hati agar Yanti pulang dengan predikat haji mabrur. Yanti tersenyum lebar, hatinya lapang, wajahnya bersinar. Insya Allah, aku pulang membawa ampunan, katanya pada salah seorang tetangga. Sesampainya di Bandara King Abdul Aziz, Mekah, Yanti tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Meski sudah mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang lebih dulu berangkat, tak ada satupun kata yang mampu menggambarkan perasaannya saat itu. Semua terasa seperti mimpi. Langkahnya ringan, dan matanya tak berhenti mengagumi setiap inci tanah suci yang dipijaknya. Setelah menyelesaikan administrasi dan mendapatkan kamar di pemondokan, rombongan Yanti langsung menuju Masjidil Haram. Malam itu, lautan manusia mengelilingi Ka'bah dengan penuh kekhusyukan. Lantunan doa dan zikir menggema di setiap sudut. Yanti berdiri menatap Ka'bah. Ia menangis terisak. Dalam doanya, ia menyebut nama suaminya, orang tuanya, para tetangga, dan bahkan seekor kucing yang dulu pernah ia pukul karena mencuri ikan. Ya Allah, ampuni aku. Aku hanya manusia biasa yang mudah marah, mudah tersulut emosi. Ia mulai tawaf, berjalan pelan di antara jutaan umat. 1 putaran, 2 putaran, 3. Pada putaran keempat, langkahnya mulai goyah. Tubuhnya mulai terasa panas, sangat panas. Seperti ada api yang membakar dari dalam tubuhnya. Matanya terasa berat, lalu wajahnya mulai kaku. Ia mencoba melanjutkan putaran kelima, tapi tubuhnya tak mampu. Ia jatuh. Tubuhnya tergeletak di lantai marmer Masjidil Haram, tak bergerak. Orang-orang yang berada di sekitarnya langsung menghindar. Mereka menyangka ia pingsan, mungkin kelelahan. Tapi dalam hitungan detik, semua berubah. Wajah Yanti mulai memucat, lalu perlahan-lahan, di hadapan banyak orang, terjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan secara logis. Wajahnya berubah. Kulit wajahnya mengencang, hidungnya mengecil, matanya melebar dan menjadi bulat seperti bola. Wajahnya kini menyerupai seekor kucing. Bulu-bulu halus tumbuh di wajahnya, telinga kecil muncul di atas kepala, mulutnya menyempit, dan terdengar suara lirih. Mia, jeritan pecah. Beberapa jamaah menjerit dan berlarian menjauh. Ada yang langsung menangis ketakutan. Ada yang membaca doa keras-keras sambil mundur. Hanya beberapa orang berani mendekat, termasuk seorang ulama dari Yaman yang kebetulan berada di dekatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap sang ulama, matanya menatap tubuh Yanti yang kini separuh manusia, separuh kucing. Apa ini? Tanya salah satu jamaah dengan suara gemetar. Ini bukan sihir, ini bukan penyakit, kata sang ulama. Ini mungkin adalah hukuman atau teguran dari langit. Beberapa petugas masjid datang, hendak mengangkat tubuh Yanti. Tapi tangan mereka ragu. Tubuh itu bukan sepenuhnya manusia lagi. Ia hidup, tapi tidak seperti manusia. Ia mengerang pelan, matanya memohon, namun suaranya tidak bisa keluar seperti biasa. Semua doa yang dulu ia ucapkan kini, seperti terjebak dalam tubuh asing yang tak mampu menyampaikan. Kabar itu menyebar cepat. Dalam waktu beberapa jam, berita tentang seorang jamaah haji yang berubah menjadi kucing saat tawaf menyebar dari satu pemondokan ke pemondokan lain. Sebagian menganggap itu hanya rumor, tapi mereka yang menyaksikan langsung tidak bisa melupakan pandangan mengerikan itu. Yanti